Iya, bersiap pilkada di tengah pandemi menjadi topik kita di Lunch Talk siang ini. Masih bersama Pak Arief Susanto, seorang akademisi. Tadi kalau saya ingin menggarisbawahi soal transformasi begitu ya. Transformasi ini semua lini dari hal teknis, apalagi mekanisme pilkadanya juga, apalagi juga harus berubah di kondisi pandemi ini. Calon-calonnya juga berarti harus bertransformasi seperti apa, Pak Arief? Iya, calon-calon bisa kita dorong ya untuk melakukan transformasi pertama-tama dari sisi isu. Sudah bukan lagi saatnya calon-calon itu hanya mengandalkan pencitraan personal, bahkan kadang-kadang menggunakan nama besar keluarga gitu ya. Tapi sekarang harus lebih fokus ke program. Sebab sekarang taruhannya bagi publik, kalau ada petahana yang memang bisa membuat kebijakan yang bagus untuk mengatasi pandemi, bisa jadi dia yang terpilih duluan ya. Dia bisa menunjukkan kinerjanya. Apalagi secara wajah mungkin lebih populer, lebih dikenal. Ya. Tapi kebalikannya, seandainya petahana tidak mampu membuat kebijakan yang bagus ya, bukan tidak mungkin itu penantang akan mengeksploitasi kelemahan itu. Jadi sebenarnya para kandidat ditantang untuk berkampanye dengan basis program. Itu dari sisi kandidat. Dari sisi pemilih itu juga sama, bahwa sekarang tidak lagi saatnya pemilih dijadikan sebagai objek, dibuat bergantung lewat bansos dan seterusnya, gitu ya. Tapi mereka harus berpikir bahwa dalam jangka panjang situasi pandemi itu punya kemungkinan ada peluang ya di masa datang, bukan kita berharap ya. Tapi situasi buruk semacam ini menuntut sebuah kebijakan, bukan yang sifatnya ad hoc, yang sifatnya sementara ngasih bantuan minggu depan selesai, tapi yang dalam jangka panjang. Betul, dalam jangka dan memang tidak bisa diduga-duga begitu saat ini. Nah tadi pertanyaan saya yang sempat menggantung di segmen pertama adalah, kita tidak akan menghadapi atau melihat lagi kampanye secara konvensional yang mengedepankan hiburan massal. Tapi ini akan melewati atau menggunakan media-media elektronik dengan media sosial begitu. Bukankah ini gudangnya atau sumbernya hoax, black campaign, semua berasal dari situ. Apa yang harus diantisipasi? Benteng seperti apa yang harus dibuat oleh baik dari penyelenggara, pemerintah ataupun juga masyarakat kita sebagai pemilih nantinya? Kita bisa berkaca dari pengalaman, sebenarnya kalau tadi sempat disebut tentang black campaign ya, saya asumsikan bahwa itu banyak terkait dengan politik kebencian berbasis identitas yang menguat di dalam pilkada, terutama sejak 2017. Kasusnya waktu itu Jakarta. Nah, dengan pengalaman dua pilkada 2017 dan 2018, kita bisa melihat bahwa memang ada kecenderungan meningkat, tetapi efektivitasnya menurun. Efektivitasnya menurun. Efektivitasnya menurun. Dari kontennya begitu yang lebih. Dari 2017 dibandingkan 2018, itu misalnya penggunaan hoax di media sosial punya kecenderungan meningkat. Tetapi dari sisi efektivitas di 2018 itu ternyata kandidat-kandidat atau bahkan partai-partai yang menggunakan secara terbuka atau secara tersamar ya strategi-strategi penggunaan politik kebencian berbasis identitas, justru malah nggak efektif untuk membuat seorang karena mungkin masyarakat juga sudah semakin melek begitu sudah makin salah paham. Salah satunya itu. Nah, sekaligus ini juga memberi tantangan penting ya bagi pendidikan politik. Bagaimana caranya supaya pertimbangan utama pemilih itu bukan semata-mata karena kesamaan atau perbedaan identitas. Sangat jelas kok bahwa Indonesia ini dibangun pertama-tama ya di atas basis keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu dilampaui bukan dihapuskan, gitu kan? Sehingga yang berbeda tetap bisa bersatu. Tapi tantangan lain juga adalah bahwa dalam penggunaan media, terutama media sosial, itu memang menuntut kecerdasan yang lebih ya dari para pemilih, sebab hari ini kita bukan hanya dihadapkan pada banjir informasi sehingga kita kesulitan untuk memilah mana yang benar dan yang faktual dan yang enggak, gitu ya. Tapi juga bahwa sekarang politik itu menjadi semakin lama semakin mengarah kepada apa yang sering disebut sebagai
celebrity politics. Celebrity politics, iya betul juga ya. Politik berbasis popularitas. Bukan basisnya program. Iya. Bahwa popularitas itu mendorong, semakin dikenal itulah semakin yang kira-kira punya peluang, elektabilitasnya bisa tinggi. Tidak masalah dengan itu. Kalau orang ingin memilih yang lebih populer dibandingkan yang enggak, itu nggak masalah. Tetapi pertimbangan yang jauh lebih utama sebenarnya adalah apakah popularitas itu didukung oleh basis program yang bagus. Iya, apalagi sekarang kita tengah menghadapi krisis, jadi kita harapkan di tengah krisis ini justru malah menantang, malah memunculkan calon pemimpin yang memang tangguh menghadapi krisis itu, begitu ya. Kita akan jeda lagi, kita masih ada satu segmen untuk membahas topik ini, pemirsa tetaplah bersama kami.